Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang bentuk penilaian. Bentuk penilaian itu sendiri terdiri dari penilaian tes dan non-tes. Namun sebelum kita membahas tentang penilaian tes dan non-tes, kita perlu tahu dulu apa itu evaluasi pembelajaran. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran? Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menilai dan mengukur pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi pembelajaran, kita sebagai pendidik dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Jadi, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan, kita membutuhkan instrumen penilaian. Untuk menentukan instrumen penilaian tersebut, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk penilaian yang dibutuhkan. Bentuk penilaian itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu penilaian tes dan penilaian non-tes. Penilaian tes merupakan bentuk evaluasi yang lebih terstruktur dan sistematis, yang menggunakan instrumen tertentu untuk mengukur pemahaman atau keterampilan siswa. Sedangkan untuk penilaian non-tes merupakan evaluasi yang tidak melibatkan instrumen tes tertulis atau lisan, tetapi lebih kepada observasi atau penilaian berdasarkan kegiatan sehari-hari siswa dalam pembelajaran. Penilaian tes terdiri dari beberapa jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes praktikum. Tes tertulis merupakan tes yang menggunakan soal. Tes ini dominan untuk mengukur pengetahuan kognitif peserta didik. Selanjutnya, untuk tes lisan dapat dilakukan secara langsung dengan peserta didik untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Tes ini bisa berupa wawancara atau pertanyaan langsung yang bisa ditanyakan kepada peserta didik. Sedangkan untuk tes praktikum dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam menerapkan teori ke dalam praktik. Selanjutnya, untuk penilaian non-tes bisa dilakukan dengan melakukan observasi, portofolio, penilaian diri, penilaian teman, serta tes dengan wawancara dan diskusi. Untuk observasi dapat dilakukan dengan mengamati perilaku peserta didik pada kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Untuk portofolio dapat berbentuk koleksi pekerjaan siswa yang menunjukkan proses dan perkembangan belajar seperti tugas, laporan, proyek, atau karya seni. Selanjutnya, penilaian non-tes juga dapat dilakukan dengan melakukan penilaian diri seperti menilai kemajuan atau hasil belajar mereka sendiri. Tidak jauh berbeda dengan penilaian diri, penilaian teman dilakukan dengan saling memberi penilaian terhadap teman sekelasnya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Yang terakhir, tes dengan wawancara dan diskusi. Tes ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan sikap mereka terhadap materi. Setiap bentuk penilaian mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun untuk penilaian dengan tes memiliki kelebihan seperti penilaian yang diberikan akan lebih objektif, lebih mudah dianalisis, serta dapat mengukur pemahaman secara cepat. Namun, penilaian dengan tes juga memiliki kekurangan, yaitu hanya fokus pada penilaian kognitif saja. Selain itu, penilaian ini juga hanya mencakup sebagian kecil dari proses pembelajaran. Untuk penilaian non-tes, kelebihannya dapat memberikan penilaian yang lebih menyeluruh, membantu memotivasi peserta didik, serta mengukur perkembangan peserta didik pada setiap tahap, tidak hanya menilai dari nilai akhir saja. Selanjutnya, untuk kekurangan penilaian non-tes lebih sulit untuk diukur secara objektif, karena tidak menghasilkan data kuantitatif. Lebih banyak menghabiskan waktu serta lebih mengandalkan keterampilan guru.